mobil, tanah, semuanya habis. Jadi anak sayanya menganggapnya saya pembawa sial. Gara-gara mama semuanya hilang. Saya curiga itu pacarnya mengguna-guna jihe. Apaan sih? Sekarang dia sering marah sama saya, katanya dibully di sekolahannya, Mas. Mas nggak hidup kayak gini, nggak ada enjoy-nya, stres doang. Aku benci semuanya, nggak kuat hidup lagi. Ya, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP, bakal calon legislatif Bacalek DPR RI buat Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri dari partai PAN selalu terdepan. PAN pacarannya kapan? Oke, ada ini anaknya Bu jutek banget, Bu. Nah, Iya, anaknya emang jutek semenjak itu. judes banget ya. Iya, kayak udah ada perubahan dia. Oke, dan tadi kesini juga males-malesan atau dihipnotis sama saya ya? Iya, mungkin dia takut dihipnotis ketahuan. Oke, jangan begitu. Nih, ibu udah anak kandung? Iya, anak kandung saya. Oke. Anak berapa nih, Bu? Anak pertama. Anak pertama saya. Kayak orang Korea gitu mukanya? Iya, bapaknya orang Korea. Bapaknya orang Korea? Iya, Oh, ada foto bapaknya? ada fotonya. Ini lagi kita lihat ya. Orang Korea asli nih berarti? Iya. Pantesan tadi saya ngelihatnya kayak penyanyi Blackpink ya. Iya. Nah, gitu dong, senyum kan enak. Iya. Oke. Sekarang kita hipnotis Bu ya, yakin ya? Yakin. Kita hipnotis ya Bu ya. Oke. Tadi apa? Korek api. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Lipo Karawaci. Oh, di Karawaci. Ya. Oh, bukan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya. Berarti nggak bisa milih saya ya. Iya. Oh, nggak bisa ya? Iya. Soal daerah pemilihan saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Oh, saudara saya di Taiwan sama di Korea. Nanti saya suruh milih Mas Uya. Oh gitu, ada saudara ya? Iya, ada. Nggak usah repot-repot, Bu. Kakak ipar saya di Korea juga ada, di Taiwan tapi juga warga negara ada. Indonesia nggak yang harus warga negara Indonesia? Iya, warga negara Indonesia punya suami di Taiwan. Oh, oke, wah cocok. Emang nggak bisa kalau di Taiwan? Bisa, kan saya daerah pemilihan luar negeri, yang penting dia warga negara Indonesia. Oh, oke. Oke, Nanti oke. saya Bisa tinggal milih saya. calling, oke. Pan, Selalu di depan. Iya, hafal. Oke. Apal dong. Iya, oke. Ya udah, Ibu namanya siapa, Bu? Risma. Risma, kalau ini? Jihe. Hah? Jihe. Jihye. Jihe. Jihe. Oh, namanya emang Korea gitu ya? Yang Jihe ya. Yang Jihe? Iya. Oh, namanya benar-benar Korea full? Full Gak Korea. ada Indonesia mungkin Siti Jihe atau begitu? Nggak ada. Tunggu tuh. Ini yang di konten Nino kemarin nggak sih? Kayaknya sih iya ya, Hah? abis cemberut banget sih, jadi beda mukanya. Hah? Ini di konten Nino kan? Iya. Iya kan benar ya? Iya tuh pas dia ngangguk. Oh, yang di konten di Nino kemarin kayak Iya ceria kan. ceria, senyum. Oh iya, makanya saya lupa ingat yang di Nino. Sama, gue juga lupa. Iya. Sekarang beda ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Oke. Tarik napasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan korek api baru. Untuk orang yang sesentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Ibu katakan, tapi jangan dikatakan jika Ibu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ibu, kenapa sih Ibu sampai minta dihipnotis bawa anaknya, terus anaknya cemberut begini? Kenapa, Bu? Jihenya sudah berubah. Selalu mengatakan saya pembawa sial. Nah, lu. Terus? Saya sudah capek, Mas. Sudah menyerah. Oke, kamu tenang dulu ya, jangan sinis. Kita dengerin ibu kamu dulu nih. Oke. Apa? Ibu, jadi anak ibu bilang ibu pembawa sial gitu? Iya, Mas. Gimana, Bu, ceritanya? Ya, dulu suami saya bisnis, tapi usahanya bangkrut. Terus bisnisnya sama teman saya. Jadi dianya selalu mengatakan saya pembawa sial. Kan emang bener. Oh, dulunya ibu suaminya sukses.
Iya, suaminya sukses. Bisnis sama teman ibu. Iya. Ditipu apa bangkrut nih? Iya, ditipu. Terus mobil, tanah, semuanya habis. Jadi anak sayanya menganggapnya saya pembawa sial. Gara-gara mama semuanya hilang. Jadi sekarang nggak ada mobil? Nggak ada, Mas. Jihe sudah berubah semenjak dia punya pacar, Mas. Saya curiga itu pacarnya mengguna-guna Jihe. Apaan sih? Tuh kan Mas, dia mah nyalain orang mulu. Padahal salah dia sendiri. Oke, tenang, nih kan ibu kamu juga. Oke, pacarnya mengguna-guna Jihe. Iya, Mas. Saya ngeliat dia pacarnya masukin kembang kantil ke tasnya. Saya curiga itu guna-gunanya, Mas. Tunggu. Pacarnya masukin kembang kantil Iya, ke tasnya Jihe? Iya. Mana ada, lihat aja Mas. Tuh nggak ada kembang kantil. Iya, mungkin dulu kali Jihe. Enggak, sayanya ngeliat, Mas. Saya melihat kepala mata sendiri. Pacarnya itu masukin kembang kantil ke tasnya Jihe. Oke. Ada buktinya, Bu? Ada, saya foto. Pokoknya semenjak itu dianya berubah total 180. Jadi menganggap mama itu pembawa sial terus. Ngelawan ibu gitu? Iya, dianya selalu membangkang. Sayanya Emang bener Mas. Kalau bukan karena ibu kita nggak bakal kayak gini nasibnya. Apa? Emang kenapa? Dulu kenapa? Sekarang kenapa? Ya dulu kita hidupnya enak, apa-apa bisa beli. Aku mau kemana-mana juga dibolehin. Aku mau beli ini itu boleh. Sekarang apaan? Kerjanya di rumah doang karena nggak punya duit kita. Jadi nasibnya di rumah terus kan bosen. Aku nggak bisa diajak pergi sama teman. Padahal dulu aku udah ingetin Oma kalau itu temennya tuh nggak bener. Aku udah punya feeling gitu kan. Tapi dia tuh nggak pernah dengerin aku. Oma? Ini Oma kamu, ibu kamu? Oma itu panggilan mama. semenjak itu jadi benci sama saya. Saya bertahan hidup jualan jagung berkilo-kilo, sedang hamil adiknya Jihe. Terus pokoknya semenjak itu Jihe menganggap saya terus pembawa sial, Mas. Jualan Terus jagung? Iya, jualan jagung. Terus saya berusaha ke teman-teman untuk mencarikan Jihe syuting biar dia itu dapat uang buat kebutuhan dia sendiri. Saya tidak minta. Iya. Jihe malah cantik loh, Jihe. Kalau saya punya manajemen artis, saya orbitin loh kamu. Saya tacap dikit, set, ajarin nyanyi, ya kan? Ngedance, bisa nyanyi nggak Jihe, Bu? Dia bisanya dance, nyanyi bisa tapi suaranya nggak enak. Apaan sih? Oh, suara nggak enak, iya. Iya, kalau dance dia pintar. Sekarang dia sering marah sama saya, katanya dibully di sekolahannya, Mas. Ya gimana nggak marah, yang lain pada ngatain aku anak miskin. Aku dibully, dibuang barang-barangnya ke toilet. Kan malu ya Mas ya? Oke. Kayak gini. Mungkin kalian yang nonton ini juga kesel sama Jihe ya. Cuman saya berusaha untuk melihat dari sisi lain. Saya ngerti karena apa ya? Seorang anak di usia segini tuh kadang-kadang mendapatkan perlakuan tidak baik dari lingkungannya, akhirnya dia menyalahkan orang lain. Saya ngerti, saya berusaha untuk ngerti kamu dulu, Jihe. Jangan pura-pura ngerti lah Mas. Mas kan bukan yang ngejalanin hidup aku. Iya. Sok pahlawan banget sih. Iya. Maaf. Tapi ini kan ibu kandung kamu, Jihe. Terus kenapa? Ibu kandung kan bukan berarti dia sayang sama aku. Mana ngerti dia hidup sama aku, maksa aku mulu gini gitu. Kan aku nggak suka jalanin hidup akunya Mas, nggak happy gitu, nggak enjoy. Masa aku disuruh bangun pagi, ngangkatin jagung tuh ya dari ruko ke rumah, ke mobil, bolak-balik. Pakai mobil pinjaman orang lagi, karena kan kita udah nggak punya mobil ya. Terus habis itu aku disuruh jualan ke sekolah. Kan malu ya sekolah elit gitu, jualan jagung gitu, nenteng-nenteng gitu. Nyebelin banget tau Mas. Tapi dia masih di sekolah elit, Bu, sekolahnya, Bu? Masih, Mas, justru itu saya juga sampai minjem duit supaya anak saya masih tetap sekolah di tempat yang elit. Saya juga pengennya anaknya terus sekolah yang bagus, Mas. Iyalah, itu kan tanggung jawab kamu. Oke, ibu tuh sayang sama kamu berarti, Jihe. Mama itu sayang banget sama Jihe, makanya mama juga berusaha terus.
apapun yang ini saya lakukan buat Jihe Mas sebenarnya, tapi Jihenya pokoknya sekarang berubah, nggak seperti dulu Mas. Waktu belum pacaran dia nggak begitu, setelah punya pacar dia ya itu Mas, makanya saya selalu menganggap dia diguna-guna. Ya udah, sekarang ibu mau ngomong apa sama Jihe? Jihe, mama itu sayang banget sama Jihe. Mama minta tolong jangan begitu sama Jihe. Kalau bisa putus aja sama pacar Jihe. Mamanya nggak ikhlas kalau Jihe berubah begitu. Jihe itu dulu rajin sholat, ngaji, dan berbakti sama mama sama papa. Nggak boleh Jihenya begitu. Hanya itu saja sih Mas. Pesan sayang, pengennya Jihenya berubah lagi seperti dulu. Tidak membangkang, selalu nurut sama mamahnya. Udah itu aja sih Mas. Iya. Ya udah ibu. Nanti kita coba tanya sama Jihe kenapa dia begitu. Pasti dia punya alasan. Ya, kita jangan terus terlalu cepat juga menjudge seseorang. Kita harus tahu alasan di balik semua alasan. Ya. Kalau begitu ibu, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Udah yuk apa? Ngapain sih di sini? Kamu hipnotis dulu, ayo. Nggak mau. Kamu dihipnosis dulu biar mama tahu. Apaan sih? Iya, biar semuanya tahu. Jangan Nggak usah begitu. bawa Mas Uya lah. Ya biarin gini Mas Uya, biarin di hipnotis. Biar ketahuan Mas, ini Mas. aja. Kenapa dia begitu? Iya, kalau mesti kita pulang yuk. Biar kita tahu isi hati kamu. Ya. Tapi nanti Oma nggak usah nyesel ya kalau aku ngungkapin semuanya. Enggak. Mamanya yang penting Jihenya jangan begitu, harus Ya udah, berubah. biar Jihe, mama tahu Jihe maunya apa. Iya, Ya. biar Jihe tahu, biar hati mama tahu Jihenya pengennya seperti apa mamahnya. Biar jangan nganggap mama terus pembawa sial. Mama juga begini kan buat Jihe. Ya. Ayo. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Kalau gitu Jihe, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan kulit api Jihe harus. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Jihe, kenapa kamu segitu benci sama ibu kamu? Ya, dulu kan enak hidupnya Mas, apa-apa dibolehin, apa-apa dibeliin. Sekarang apaan? Baju aja udah nggak ada, nggak pernah shopping lagi. Kerjanya di rumah, terus aku nggak boleh dia pergi sama teman karena nggak ada uang Mas. Terus tuh semuanya tuh kita jadi bangkrut, nggak punya duit, miskin, gara-gara mama, gara-gara oma tuh. Salahnya dia, sebab bawa sial itu. Oke, kita biar dia keluarin dulu, biar dia diungkapin semua. Ini ada terapinya, kadang-kadang biar orang mengeluarkan emosinya, ya biar habis semua. Terus, apalagi yang lu nggak suka dari oma ini? Terus tuh ya Mas ya, oma tuh selalu maksa-maksa aku hal yang aku nggak mau. Nah, kayak apa? Ikut syuting dia nggak jelas. Katanya biar aku terkenal, biar aku dapat uang banyak, semuanya buat aku. Oh, kamu suka syuting apa aja, Bang? Ya disuruh ikut iklan lah, reality show lah, apalah. Kan nggak jelas, aku nggak suka banget. Jalaninnya nggak ada happy-happynya. Aku kan pengennya shopping aja gitu sama teman-teman. Oh, kamu nggak suka jadi syuting iklan gitu, jadi artis nggak suka? Enggak lah Mas, ngapain, capek doang. Oke. Kalau Pak, kita harus dengerin juga ya. Ibu, ya. Tapi kamu pernah nggak ngomong sama Oma kalau kamu nggak suka? Pernah, tapi dia tuh nggak pernah mau dengerin aku, maksa aku terus. Nggak ada enjoy-enjoynya aku sama hidup ini. Oma bilang kalau kita nggak syuting ya gimana kita dapat duit. Padahal kan itu tanggung jawab kedua orang tua aku ya. Ngapain maksa-maksa aku kayak gini? Iya, dulu kan Oma kamu, dulu kan mungkin Papa masih apa ya? Cukup gitu loh keuangannya. Sekarang kan lagi kurang beruntung nih. Terus masalahnya buat aku apa?
Ya itu tanggung jawab mereka lah. Namanya juga orang tua ya harus bisa biayain aku lah. Lagi pula kan aku dulu udah diingetin, jangan pernah bisnis sama teman itu yang pembawa sial itu, dua-duanya pembawa sial semuanya. Gak ada yang pernah bisa dipercaya. Udah kelihatan dari tatapan matanya kalau dia tuh pembohong, Mas. Tapi mama tuh gak pernah percaya sama aku. Katanya dia udah temen deket. Apaan buktinya sekarang? Hilang gitu aja. Kan itu yang menyebabkan bangkrut itu bukan ibu kamu, tapi teman ibu kamu. Iya sih, Mas. Sebelum kamu sebenci itu nggak sih sama ibu kamu? Saya mau tanya nih, jujur. Sebenarnya sayang sih, Mas. Sayang sama Oma. Karena gimana pun juga dia ibu kandungku. Cuman, ya gimana ya? Kan kita nasibnya kayak gini gara-gara dia. Jadi setiap aku ngeliat tatapannya tuh kayak, aduh, keinget lagi sama si pembohong itu. Jadi kesel gitu bawaannya, pengen marah-marah mulu. Iya. Oke. Dan gini, kamu punya pacar sekarang berarti? Punya, Mas. Tadi kata ibu kamu diguna-guna sama pacar kamu tuh. Apa-apaan sih? Dia mah nyalain semua orang. Dia nggak pernah suka sama aku pacaran sama siapapun itu. Padahal orangnya baik, Mas. Baik, royal, gentleman. Cuman ya nggak tahu tuh, Oma nggak pernah suka. Setiap aku punya pacar pasti selalu menjadi masalah di mata dia. Selalu putus lah, apalah, nge-threaten ini itu. Kan aku sayang sama mereka, Mas. Aku punya kok bukti fotonya. Apa kalau foto apa, Bu? Foto dia pas masukin kembang kantilnya. Kembang kantil? Iya, buat guna-guna dia, Mas. Coba kita ini ya, kita. Iya, ada buktinya, Mas. saya. Ada. Coba Nanti sudah saya kasih tahu, ada. Tapi itu kan belum tentu itu bunga, Bu. Siapa tuh dia ngapain, Bu? Enggak lah, Mas. Pokoknya saya udah ngeliat semuanya. Ada buktinya dan emang benar itu bunga kantil yang buat guna-guna, Mas. Nah, terus apalagi yang lo kesel dari ibu kamu deh? Dulu kan udah enak ya, Mas ya. Tapi itu ya, ibu tuh mentang-mentang karena enak, semuanya aku dilesin. Suruh les vokal lah, suruh les dance lah, suruh les muay thai lah, apalah. Kan capek, aku masih anak remaja gitu, pengennya seneng-seneng gitu. Pergi sama teman-teman, hang out, shopping, kan ke cafe lucu-lucu. Ini mah malah dipaksa ini itu. Bikin sakit kepala aja, tahu nggak sih, Mas? Kamu nggak suka jadi nyanyi, les vokal gitu? Enggak lah, buat apa? Udah tahu aku nggak bakat, tetep aja dipaksa. Kan cuma bikin sakit kepala, migrain tahu. Pulang-pulang aku tuh selalu nangis, Mas, di kamar gara-gara dipaksa mulu. Iya. Dulu sebenarnya itu tuh obsesi Oma. Cita-cita Oma dari kecil pengen jadi artis kecil. Makanya tuh pacarannya sama papa sampai sekarang nikah. Ya karena biar pengen jadi K-pop idol gitu, tapi malah dipaksanya ke anaknya. Cuma bikin sakit kepala, stres tahu. Lo nggak pengen tuh jadi kayak Blackpink itu, nggak pengen? Enggak lah, ngapain capek-capekin doang. Apa sih? Ada. Cita-cita lo apa sih? Ya, aku pengen hidup diam aja, Mas. Aku nggak suka interaksi sama banyak orang. Aku pengen jadi business girl aja, business woman di rumah kerjanya. Dengerin, Bu. Kita jadi tahu nih kenapa dia memberontak. Dia selama ini berarti merasa terpaksa ngejalaninnya. Ibu juga harus dengar juga apa maunya anak. Ya tapi kan biar jadi artis, biar terkenal Ya, gitu, banyak anaknya mau uang. apa enggak, tanya, Bu. Emang dianya nggak mau. Aji nggak mau jadi artis nggak? Saya tanya. Enggak lah. Banyak orang tahu hidupnya nggak ada privasinya. Tuh. Ya kan bisa. Biar cita-cita mama anaknya jadi artis. Ibu yang pengen jadi artis. Iya, pengennya anak saya jadi Tuh, artis. tapi anaknya nggak mau, percuma, Bu. Iya, bagaimana dong? Ibu punya anak lagi nggak? Punya sih satu anak laki-laki. Tapi kan masih kecil, Mas. Ya udah, dia kan nggak mau jadi artis, percuma, Bu. Ya saya pengennya dia yang udah gede jihenya. Biar Iya. dia yang jadi artis, biar kayak itu loh, artis-artis Korea. Ya kalau misalnya dia mau jadi artis, saya mau bantu dia orbitin, tapi kan anaknya nggak mau. Ya jihenya harus mau dong. Ya bisa begitu. Ya udah, kita tanya lagi ya. Oke, sekarang kamu maunya Oma gimana, Jihe? Ya aku maunya Oma tuh kayak sahabat aku. Kayak teman-teman aku yang lain, aku tuh iri tau, Mas. Ngeliat mereka tuh seneng banget sama omanya, bisa cerita-cerita kayak sahabat sendiri lah. Curhat ini itu, tentang pacar, tentang sekolah, tentang hobi. Aku nggak mau dipaksa-paksa kayak gini. Capek, Mas. Nggak suka. Nangis aja, keluarin, ngomongnya semua. Ngomong, mama, oma, coba ngomong, keluarin semua. Nggak
cuma pernah dengerin aku, maksa aku mulu. Suka. Aku sebenarnya pengen banget teriak sekencang-kencangnya. Biar apa? Ya biar bisa keluarin semuanya lah. Nggak kuat nahannya. Oke, saya paham. Jadi kamu sebenarnya pengen teriak biar ngelepasin beban kamu. Iyalah. Tapi nggak tahu gimana. Nggak tahu gimana. Sekarang dengarkan saya. Anggap aja, bayangkan sekarang kamu ada di suatu ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kamu bisa teriak sekencang-kencangnya, sepuas-puasnya, tapi setiap teriakan kamu akan membuang semua, melepaskan semua beban-beban hidup kamu. Akan melepaskan kebencian kamu. Setiap teriakan kamu semakin akan berkurang kebencian terhadap hidup kamu, terhadap ibu kamu, terhadap masa lalu kamu. Teriak sekencang-kencangnya, tapi setelah itu beban hidup kamu akan berkurang, akan hilang, dan setelah teriakan kamu yang terakhir, kamu akan menjadi Jihe yang baru, Jihe yang ceria, Jihe yang tidak ada beban, Jihe yang kembali mencintai ibu kamu. Sekarang teriak sekencang-kencangnya, Jihe. Aku benci semuanya. Nggak kuat hidup lagi. Keluarin, Jihe. Terus keluarin, Jihe. Kenapa sih jahat banget sama aku? Nggak ada yang ini bisa ngertiin aku. Padahal aku cuma pengen senderan di bahu ibu seorang ibu. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa aku dilahirin keluarga kayak gini? Oke, Jihe. Udah puas? Oke, setelah ini kamu akan menjadi Jihe yang baru. Hilangkan semua beban dalam hidup kamu. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Satu, yang ada sekarang hanya energi positif yang tersimpan dalam diri kamu. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Dua, jadilah Jihe yang baru. Tiga, maafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah ibu kamu perbuat di masa lalu dan kamu harus mengikhlaskan mulai sekarang. 1, 2, 3, bangun. Maafin Ji, Mama ya He. Mama udah salah sama Jihe. Aku juga maafin aku ya Allah. Aku gak pernah berniatan jahat gitu. Cuman kesel aja. Ya sama-sama ya. Mama juga minta maaf yang besar-besarnya ya. Mama nggak akan maksa kamu lagi untuk syuting-syuting lagi. Udah, kita buka lembaran hidup baru lagi. Janji ya. Iya, Mama janji ya. Ya, Jihe. Are you happy, Jihe? Coba senyumnya mana dong? Mana senyumnya? Seperti waktu kemarin sama Nino datang ke sini. Jihe, kamu sebenarnya anak yang baik, Jihe. Cuma saya tahu, kamu menyimpan satu kecewaan dalam diri kamu. Dan wajar, mungkin di umur kamu sekarang, kamu tidak punya pegangan, kamu nggak tahu mesti gimana. Kamu tadi bilang kamu mau teriak, tapi nggak tahu gimana cara teriaknya. Inilah pelajarannya. Kalau kita ingin berteriak, kita ingin meluapkan kekesalan kita, teriak, jangan pernah segan. Ya. Kalau kita mau nangis, nangis sekencang-kencangnya, jangan pernah malu. Insya Allah itu akan mengurangi beban di dalam diri kita. Kuya Surya Utama bersabda. Oke, Jihe, Mama. Mudah-mudahan ini adalah hidup yang baru buat kalian. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kalian semua, penonton saya di Indonesia dan semua di luar negeri. Terima kasih banyak. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.